Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sungguh kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sungguh kami berterima kasih Bapa, haleluya Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur, bersyukur. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Takkan bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setiamu di sepanjang hidup. Sama-sama bangkit berdiri, naikkan syukur di hadapan-Mu. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Oh haleluya, sungguh tidak habis-habisnya, bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Puji kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bawa seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau, dan menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dan siap untuk melawat setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan datang memberi kesembuhan kepada kami. Yang datang dengan beban yang berat, Engkau datang memberikan kelegaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, bahkan ada kemenangan. Kami terus mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami izinkan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dan pemenang. Haleluya. Kita Yesus Raja segala raja.
percaya saudara lebih dari pemenang. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Pertolongan telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat malam hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Dia siap untuk menolong setiap kita yang datang malam hari ini. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Aku percaya ada mujizat, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya ada mujizat. Bapak yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini tiba saatnya Tuhan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Coba urapi Tuhan, hamba dia akan menyebarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan, memberi iman kami yang teguh supaya kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan firman memberi kekuatan dan memberi tuntunan supaya kami berjalan menurut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Baik, di malam yang baik ini, saat yang baik ini, kembali bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang kelima, tema kita pada malam hari ini adalah mencari Tuhan. Ulangi dengan saya 2, 3, mencari Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Bapak Ibu, keberhasilan di dalam Tuhan itu ada ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan. Mencari itu tidak mudah. Mencari itu butuh usaha. Mencari itu butuh pengorbanan. Saya tahu saudara seharian sudah letih bekerja, tapi malam ini saudara bisa ada di rumah Tuhan karena saudara mencari Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini mari kita belajar. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, tapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh giat mencari Tuhan. Saudara bekerja, saudara jualan. Yang dijual macam-macam, ya, dari makanan, dari pakaian, dari alat stationery, segala macam dijual. Semua bekerja. Firman Allah mengingatkan kita, kalau kita cari Tuhan, selama saudara mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usaha saudara berhasil. Yang percaya katakan amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Aduh Pak Riki, ini sudah capek ini. Memang namanya capek hidup ini. Kalau mau yang namanya capek, tanya Adam. Adam tanya dia gimana. Dari kehidupan yang begitu, waduh, segala sesuatu begitu sempurna. Tiba-tiba ketika dosa menjebak mereka,
Dia harus kerja banting tulang, berkeringat, susah payah. Kalau mau namanya bicara mengenai hidup yang susah, udah capek, tuh tanya dari Adam. Adam mengerti, Adam tahu. Dan saya tahu saudara semua yang hadir pada malam hari ini sudah mengerti bagaimana hidup ini adalah satu perjuangan. Tetapi mari cari Tuhan. Kalau mau berhasil, cari Tuhan. Kadang-kadang waktu kita masih muda, kita sibuk. Nanti begitu sudah mau, mungkin usia sudah 70, 80, baru cari Tuhan. Tetapi marilah kita mulai dari masa-masa di mana ketika kita masih punya kekuatan mencari Tuhan. Ketika kita masih punya tenaga untuk mencari Tuhan. Ada orang ketika sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, baru mulai rindu. Doakan saya Pak Pendeta, ingin ke gereja. Di dalam Markus 5, mari buka Alkitab kita. Sekali lagi Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau saudara mencari Tuhan, ada pertolongan pada waktunya. Kalau saudara berjuang mencari Tuhan, itu sebabnya siapkan diri kita. Ketika kita tahu ada jam-jam ibadah, mari kita siapkan diri kita, siapkan hidup kita sebelumnya. Kita mengatur waktu kita, ditoto pekerjaannya supaya pada waktunya kita bisa hadir di rumah Tuhan. Ini satu perjuangan saudara sekalian. Tuhan sudah bilang, seperti tadi Uzia, Tuhan buat pekerjaannya, usahanya berhasil. Kemudian si perempuan yang 12 tahun sakit, dia mencari Tuhan, dia jamah ujung jubah Yesus, dia disembuhkan, ada mujizat. Tentu ada penghalang di dalam kita mencari Tuhan. Uzia itu raja, bukan pengangguran, tapi dia cari Tuhan. Dan Tuhan lihat betapa susah payah pengorbanan yang dilakukan oleh Uzia. Saya ingat waktu saya masih remaja, pemuda dulu, kami ibadah saudara-saudara. Itu jauh sekali rumah saya ke gereja ya. Seperti dari sini ke Tidar begitu. Nah kami pergi ibadah. Kalau sudah di atas jam 8 sudah nggak ada angkot saudara-saudara. Alhasil apa yang harus dikerjakan Pak Bobi? Terbang melaku saudara-saudara. Jalan dari sana sampai di rumah. Saya ingat zaman dulu, tapi kami begitu bersemangat, kami begitu bersuka cita. Orang-orang dari kampung, mereka bisa jalan begitu jauh hanya untuk mencari Tuhan. Dalam ibadah-ibadah itu mujizat-mujizat terjadi. Ada pernah seorang nenek yang lumpuh berjalan, saudara-saudara. Itu orang yang dari kampung. Mereka datang mencari Tuhan dengan segala kesederhanaan mereka. Tapi Tuhan kenal hati yang sedang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan kenal, Tuhan lihat. Amin. Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara jangan patah semangat. Perempuan ini dia pergi, dia menjamah ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Saudara, dia ini perempuan sakit berdarah 12 tahun. Di dalam, kalau saudara lihat itu jam, angka berapa paling tinggi? 12. Angka 12 ya. Ini paling mentok itu angka 12. Kalau saudara lihat kalender bulan yang ditulis dalam angka, itu angka paling berapa bulannya dalam 1 tahun? 12. Itu sih mentoknya. Pernah gak saudara dengar orang bilang celaka 17? Celaka apa? 12. Itu sih mentok-mentoknya. Jadi ibu ini penderitaannya luar biasa. Siapa yang malam hari ini merasa begitu berat beban saudara? Hidup saudara begitu berat. Ingat, selama saudara mencari Tuhan, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Oleh karenanya semangat, bergairah, jangan putus asa, terus berjuang.
untuk mencari Tuhan. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya, orang yang mencari Tuhan di dalam Markus 2 ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di dalam ayat yang ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12 kita baca bersama, 2, 3. Dan orang pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, dimulai dari apa? Dari 4 orang yang sepakat untuk membawa si orang sakit bertemu dengan Yesus. Saudara mungkin punya pergumulan. Bawa pergumulanmu kepada Yesus. Ada halangan, ada tantangan, mungkin ada. Tapi 4 orang ini tidak patah semangat. Karena mereka tahu teman mereka ini mau harap siapa lagi. Dia tidak bisa berharap kepada orang lain lagi. Ada orang-orang yang peduli. Ada bapak ibu yang sedang peduli kepada masa depan anak-anakmu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendoakan dia, yang mendorong dia, yang mengingatkan dia, yang terus membawa dia untuk dekat mencari Tuhan. Itu tugas dari orang tua. Coba ingat siapa sekarang yang ada di rumah kita. Siapa anggota keluarga kita? Sedang apa dia? Di mana dia? Bagaimana keadaan dia? Ini tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu, 4 orang ini membawa si lumpuh yang terbaring. Dia nggak bisa minta tolong siapa lagi. Dia marah kepada siapa? 4 orang ini tahu, asalkan mereka bisa berjumpa dengan Yesus, maka temannya pasti sembuh. Dan benar, saudara, ada pengalaman mereka bongkar ya. Itu Yesus ada di rumah orang. Mereka sudah, nggak apa-apa kita bongkar. Nanti kita bayar, nanti kita ganti, kita perbaiki lebih bagus lagi. Yang penting sekarang kita bisa jumpa Yesus. Banyak orang gak bisa berhenti dari pekerjaannya, tinggalkan waktu berapa menit, 1 jam, 2 jam untuk cari Yesus. Itu abot berat, saudara-saudara. Tapi mereka lakukan sesuatu. Mereka membayar harga untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka menemukan Yesus, mereka mencari dan menemukan Yesus, mereka alami mujizat yang luar biasa. Orang itu bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang. Dia masuk kan gak bisa kan, karena rumah penuh kan. Dia turun dari atap yang dijebol. Tapi waktu dia bangkit, dia keluar, itu orang-orang kasih jalan. Awas-awas, ini orang mau lewat. Siapa dia? Tadi dia lumpuh, tuh yang turun dari atas, tuh dia jalan. Semua orang kagum, tepuk tangan. Kalau zaman dulu ada smartphone, ada handphone, semua orang pada foto, cepat. Jadi status muncul di Facebook, di mana-mana semua dibahas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Jangan kehilangan semangat. Walaupun setiap kali saudara datang ke gereja, ada orang-orang yang berjuangnya luar biasa. Mungkin ada yang ke gereja gampang aja, tinggal mandi, ganti baju, naik kendaraan sampai. Mungkin ada yang gampang, mudah. Tapi ada orang-orang yang untuk sampai ke rumah Allah, mereka perjuangannya luar biasa. Tetapi saudara harus bersemangat di dalam Tuhan. Sebab saudara datang kepada Allah yang hidup, yang melihat kerinduan saudara, yang tahu pergumulanmu, dan sanggup menyatakan mujizat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Mari yang terakhir, Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruh ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak.
Ini ibu mau diusir sama murid-murid karena merasa mengganggu. Yesus sedang menyampaikan firman, lagi ibadah. Ini ibu datang mengganggu. Kemudian apa? Mereka bilang, guru, suruh dia pergi saja. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kemudian jawab Yesus kepada wanita itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tahu tidak ada yang bisa tolong dia. Dia mau lari kemana? Waktu dilarang dia semakin menguatkan keputusannya. Aku harus cari Tuhan. Aku harus datang kepada Yesus. Dia pasti sanggup menolong aku. Dia bilang, Tuhan, dengan menyembah, proskuneo, sujud. Dia gak peduli sama orang lain, dia gak malu. Dia sujud kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Dia bilang, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Adakah di antara kita malam hari ini sedang berteriak, Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Ayat 26, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu, datanglah kepada Yesus dengan iman. Tidak percuma. Datang ketika saudara beribadah, gantungkan iman pengharapan saudara kepada Allah yang saudara sembah, kepada Yesus yang menjadi pusat pujian penyembahan kita. Saudara datang di tempat ini gak mencari song leader, bukan. Saudara datang di tempat ini bukan mencari pemain musik, bukan. Saudara datang di tempat ini bukan mencari gembala siapapun. Saudara datang di tempat ini bukan mencari teman-teman. Udah kangen lo, seminggu gak ketemu lo. Aku datang ke gereja pengen ketemu sama kamu, pengen ngobrol-ngobrol. Bukan begitu. Tapi kita datang di gereja, kita datang beribadah untuk menyembah Tuhan. Dan saudara datang hampir dia dengan iman seperti perempuan Kanaan yang percaya ini. Walaupun dia dihadang oleh perkataan-perkataan yang keras. Kadang-kadang jemaat itu dihadang oleh khotbah yang keras. Saya mau cerita. Saya pernah berkhotbah di satu gereja. Setelah saya berkhotbah di satu gereja, ada datang anak Tuhan yang ngomong-ngomong dengan saya, dengan istri. Dia cerita. Kemudian dari situ kami tahu bahwa ternyata anak Tuhan ini punya masalah dengan anak Tuhan yang lain. Jadi waktu pulang, tuh saya ngobrol dengan istri saya. Loh, tadi anak Tuhan itu cerita setelah kami selesai melayani di gereja itu. Tadi anak Tuhan itu cerita, katanya dia punya masalah begini. Loh, kok tumben ya, ini dia cerita kepada kita. Kita yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Tapi memang biasanya anak-anak Tuhan atau jemaat, katakanlah jemaat, itu biasanya cerita curhat ke gembala, kepada hamba Tuhan untuk kami doakan. Jadi jangan tanya, Om Riki siapa tuh yang cerita, masalahnya apa? Saya gak akan cerita sama saudara. Saudara sekalian, jadi setelah ngomong-ngomong, ternyata ada perkataan di dalam khotbah saya yang seolah-olah anak Tuhan itu nangkap saya tahu masalahnya. Jadi dia datang duduk cerita lama dan dia kasih tahu semua duduk masalahnya begini. Dia berpikir bahwa kami tahu masalah dia. Kami sama sekali tidak tahu. Saya yang menyampaikan firman. Ketika saya sampaikan firman, saya tidak sampaikan untuk satu persatu, tapi saya sampaikan kepada setiap orang yang mendengar, yang punya telinga, yang mengimani firman. Karena saya tahu dalam firman itu ada berkat khusus bagi setiap orang. Amin. Dia cerita, dia kasih tahu. Terus saya bilang sama istri saya, ya betul ya, memang Tuhan itu tahu keadaan kita masing-masing. Jadi ketika saudara datang di gereja, saudara dengar firman, jangan mudah marah.
terpancing emosi, tersinggung apalagi. Kok bolak-balik aku diarahkannya itu diarahkan kepada apa? Saudara, buang itu pikiran dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, buang itu pikiran. Ini perkataan yang keras. Perkataan Yesus menghadang wanita ini. Tapi wanita ini maju dengan iman. Sekeras apapun perkataan yang datang, dia terima, dia mengucap syukur. Bahkan itu semakin membangkitkan iman. Dengan imannya dia lihat kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, ketika kita mencari Allah selama hidup kita, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan putus asa. Percayalah, dalam ibadah ada berkat-berkat yang besar yang akan saudara terima. Itu sebabnya Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini undangan untuk mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33, "Cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada kita." Bapak Ibu, setialah dan setialah. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah. Kalau saudara dalam masalah, saudara cari Yesus. Ketika saudara merasa beban hidup begitu berat, saudara bangun ibadahmu, saudara berdoa, saudara menyembah Dia, saudara memuji Dia. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Engkau melihat seberapa kami yang datang pada malam hari ini, Tuhan. Engkau kenal kehidupan dari setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kemana kami berlari dan datang kalau bukan di bawah kaki Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, benar, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Ketika kami mencari Engkau ada kekuatan baru. Ketika kami mencari Engkau ada mujizat. Ketika kami mencari Engkau ada pemulihan. Ketika kami mencari Engkau ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, tanamkan kebenaran firman-Mu agar ketika kami di dalam pergumulan hidup kami tahu untuk tetap mencari Engkau, mencari kerajaan dan segala kebenaran-Mu. Karena Engkau, ketika kami temukan Engkau dalam ibadah dan doa kami, maka kami akan mendapat kelepasan yang ajaib dari Tuhan. Hanya dari pihak Tuhan datang pertolongan atas umat ketebusan-Mu. Tanamkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kalau di antara sedang jemaat yang hadir membawa hati yang susah, hidup yang penuh dengan tantangan, pergumulan, hal-hal yang begitu memberatkan mereka, kami percaya Tuhan sanggup memberi pertolongan. Karena kami menyembah Yesus yang hidup.
Yesus yang setia, Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami, Yesus yang selalu menggenapkan janji-janji-Mu bagi orang-orang yang berharap kepada Engkau. Engkau tempat pengungsian pada waktu kesusahan, karena Engkau mengenal orang-orang yang berlindung kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dari umat Tuhan. Seberapa yang hadir pada malam hari ini, Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Biarlah kami tetap setia di dalam Engkau. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap mengasihi Engkau, tidak terpisahkan dari Engkau, karena Engkau Allah yang setia, yang sudah memelihara kami berpuluh-puluh tahun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang di dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan dengan kelimpahan yang datang dari Engkau. Terima kasih berkati seluruh sidang jemaat. Terima kasih berkat Tuhan atas seluruh pelayan yang sudah berdiri melayani Engkau di malam hari ini. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya apa yang sudah kami bawa, kami persembahkan korban, tantangan mereka mengembalikan milik Tuhan. Bahkan pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Engkau disukakan, Engkau memperkenankan semuanya itu. Terima kasih, terima kasih. Kami akan pulang Tuhan. Kedangkan tangan dan berkatilah umat ketebusan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.